kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana MDUS, kepada dan teman-teman dari anggota kelompok 7, serta kepada narasumber kita yaitu Kak Helmalia Triana yang sudah hadir pada ruang Zoom meeting hari ini. Apa kalian sudah bergabung? Suaranya kedengaran kan? Ya, sudah Kak. Kalian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya? Iya, dari FMIP Kak. Ya. Prodinya Pendidikan Fisika tahun angkatan 2019 gitu kan Kak? Iya, betul. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok mata kuliah Kewirausahaan Digital. Yang pertama ada rekan saya yaitu Anissa Yuniawati, lalu Ria Fajri Mitayaning Tias, Rian Raka Syahputra, Siti Hawa Joyal Madifa, dan saya sendiri Wahyu Erlangga selaku moderator yang akan memandu jalan wawancara hingga akhir acara pada hari ini. Adapun urutan acara pada hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan salam. Lalu kedua, sesi tanya jawab dari tim kelompok 7 dengan narasumber kita yaitu Kak Lia sendiri. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, tanpa basa-basi dan membuang waktu lagi, kita langsung saja ke urutan acara kita yang kedua, yaitu sesi tanya jawab mengenai bisnis yang dimiliki oleh sang narasumber kita, yaitu Kak Lia. Kepada teman-teman anggota kelompok 7, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan kan, nama aku Anissa, salam kenal ya Kak. Oke, kalau setahu aku tuh Kakak punya usaha warteg ya Kak, benar gak sih Kak? Iya benar, sebenarnya bukan usaha aku sih ya, itu usaha orang tua aku, cuma kadang aku suka terlibat gitu sih, misalnya kayak ngurus keuangan dan lain-lain gitu. Oh gitu Kak, jadi pendirinya tuh orang tua Kakak ya, dan didirinya itu tahun berapa sih Kak? Kalau untuk waktu berdirinya tepatnya itu aku lupa bulan apa gitu, tapi yang jelas itu aku ingat banget itu waktu aku baru masuk SMA. Jadi kalau nggak salah itu sekitar di tahun 2016, tapi aku lupa tepat bulannya itu bulan apa gitu. Wah, udah lama banget dong ya Kak. Terus kalau boleh tahu nih Kak, alamat usaha Kakak tuh di mana sih Kak? Oke, untuk alamatnya itu di ini. Kalian tahu daerah Bintaro nggak? Nggak tahu ya? Tahu Bintarnya aja sih Kak, kurang lebih. Ya, jadi tuh dekat Pasar Modern Bintaro, tapi nggak deket-deket banget sih. Jadi di kurang lebih 5 menit lah ya dari Pasar Modern Bintaro itu ada jalan Masjid Nurul Fajri namanya. Nah itu di jalan situ gitu. Jadi sebenarnya itu bisa disebut jalan, bisa disebut gang juga. Cuma kalau disebut gang itu kan biasanya sempit ya, itu gede gitu. Jadi jalan Masjid Nurul Fajri, tepatnya itu di Kelurahan Pondok Jaya. Nah itu deket Kelurahan Pondok Jaya di situ. Dan nama wartegnya itu Warteg Alpina. Kalau misalnya kalian main gitu ya ke daerah sini, boleh banget mampir gitu. Setelah welcome banget gitu kalau misalnya teman-teman nanti mau main-main gitu, nyobain masakan mamaku tuh senang banget gitu sih. Iya, oke deh Kak. Makasih Kak. Oke. Yang lain mungkin ingin bertanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joya. Jadi, menurut kakak ini apa sih yang jadi inspirasi orang tua kakak sehingga mereka itu mendirikan warteg itu tuh Kak? Inspirasi ya, jadi mungkin cerita sedikit ya. Jadi awalnya tuh orang tua aku itu kayak usaha juga, cuma dagang juga, tapi kecil-kecilan gitu. Jadi kayak jualan banyak kayak goreng-gorengan gitu, atau jualan pempek juga pernah, jualan batagor, dan itu di salah satu kantin sekolahan gitu kan. Nah, terus di situ tuh kita itu kan kalau jualan kayak gitu kan, kalau misalnya musim hujan dan sebagainya itu kan pasti ada aja kan, misalnya hambatan dan sebagainya. Apalagi itu di saat itu ini kan apa namanya, apa ya,
sekolahnya apa ya, kan dulu kan mamaku itu jualannya itu kan di inian ya, mama sama bapakku tuh jualannya itu di sekolahan aku dulu waktu SD gitu. Dan angkatan aku ke bawah itu banyak, angkatan aku ke atas itu tuh banyak yang suka sama dagangan mamaku, tapi pas udah aku lulus tuh ke bawah-bawah itu kayak kok kurang ya peminatnya gitu, walaupun tetap masih banyak, cuma kayak kok nggak kayak angkatan aku gitu loh, nggak kayak waktu angkatan aku banyak yang beli dan sebagainya. Dari situ kayak ngerasa capek aja sih, karena kan itu juga buat sendiri ya, dan untuk keuntungannya itu sangat dikit banget gitu, kayak tipis banget kata mamaku, apalagi tuh bahan-bahan kebutuhan itu pada naik, kayak tepung, terigu, minyak, dan sebagainya itu pada naik, jadi kayak, duh ini capek doang, tapi untungnya nggak seberapa gitu. Akhirnya waktu itu pernah tuh kita kayak diskusi gitu kan, keluarga, kayak, ini gimana ya, misalnya minta pendapat anak-anak gitu, maksudnya, mama kira-kira jualan apa lagi nih, biar kayak tetap hidup perekonomiannya gitu-gitu kan, karena jujur aja keluarga aku itu benar-benar keluarga rantauan gitu di Jakarta gitu, jadi sebenarnya asli Jawa cuma merantau gitu. Dan apa ya, dari pertama tinggal di sini tuh apa usahanya itu udah dagang gitu, jadi tapi kok nggak ada perubahan gitu, dari aku umur 2 tahun sampai aku SD itu kayak nggak ada perubahan kita ekonominya gitu-gitu aja gitu, sampai akhirnya mamaku itu dulu tuh pernah kayak joinan warteg gitu kan, terus mamaku kayak, dulu sebenarnya mama pernah tuh joinan sama bibi mama, kalau nggak salah bibi mama gitu kan, kayak buka warung tuh ternyata enak gitu loh, kita cuma tinggal masak-masak doang, terus juga keuntungannya lumayan gitu-gitu kan, dan itu ternyata juga jadi salah satu cita-cita mamaku gitu, kayak kan kebetulan orang Tegal juga kan, jadi kalau orang Tegal itu di kampung mamaku tuh banyak orang-orang yang punya warteg gitu loh, jadi kayak mama pengen deh buka usaha warteg, apa kita coba ya bikin warteg gitu-gitu. Akhirnya dari situ kayak, yaudah yuk kita kumpulin modal gitu-gitu, dan akhirnya terbentuk gitu, bisa diriin warteg gitu sih. Kalau menurut kakak itu lokasi wartegnya udah strategis atau belum ya? Lokasi sebenarnya ya, kalau misalnya kalian main ke sini tuh jalanannya nggak gede-gede banget, nggak kayak jalanan raya. Cuma jalanannya itu kalau dibilang strategis banget sih, karena dia walaupun kayak kecil, tapi tuh dia kendaraan tuh dari mana-mana lewat gitu. Terus juga walaupun itu di perkampungan ya masuknya, tapi dia tuh bisa nembus ke bawah gitu, kayak ke komplek. Terus di komplek itu banyak kayak bangunan-bangunan kayak hotel, terus kayak pembangunan-pembangunan kayak orang-orang proyek gitu loh, banyak gitu loh di situ. Terus juga banyak kayak bank-bank gitu, ruko-ruko yang sebenarnya apa, yang suka beli ke mamaku tuh malah justru orang-orang dari situnya, kayak karyawan-karyawan dari bank ini yang di bawah gitu, yang deket-deket komplek gitu. Kalau buat orang-orang yang di perkampungan sini malah jarang gitu, paling cuma ada beberapa orang, 2 orang doang gitu, jadi malah jauh-jauh gitu langganannya kalau di warung mamaku gitu. Oh, baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Sebelum kenalin, nama aku Tias. Aku pengen nanya nih, menurut kakak tuh usaha warteg ini tuh punya potensi yang menjanjikan nggak sih? Oke, buat potensi aku bilang punya. Kenapa? Karena di sini itu kan makanan ya, dan makanannya itu nggak cuma satu. Dan makanan itu adalah salah satu hal yang kita butuhin gitu sehari-hari gitu. Jadi menurut aku ini benar-benar menjanjikan banget sih. Maksudnya kayak ini tuh usaha makanan itu salah satu potensi yang kayak, kan kalau misalnya barang kan mungkin lakunya itu cuma di bulan-bulan doang kan, kayak musiman, misalnya pas mau lebaran atau sebagainya. Terus kalau kue-kue kering juga kalau mau lebaran doang gitu, misalnya kayak rada musiman. Tapi untuk kalau misalnya konsumsi yang benar-benar dimakan sehari-hari, menurut aku ini kayak bagus sih, maksudnya menjanjikan gitu, ya itu aja. Nah, terus kan warteg kakak ini kan udah lumayan lama ya kak berdirinya. Terus menurut kakak nih, ada kendala apa aja sih dari usaha warteg ini? Nah, buat kendala sebenarnya nggak banyak, kayak cuma waktu yang COVID tuh yang masih apa namanya, zaman-zamannya COVID baru banget naik itu kan sempat ada pakai pelarangan makan di tempat dan sebagainya, itu pernah tuh kayak pendapatannya menurun gitu. Cuma kesini-sini udah lumayan naik lagi, itu yang pertama. Terus yang kendala kedua adalah jadi nih ya, mamaku itu tuh kayak bikin warteg kan, dan kita itu sebenarnya nggak coba-coba buka cabang gitu loh, dan gue coba-coba buka cabang. Cuma kendalanya adalah utamanya itu dari aku, karena kan mamaku yang masak itu, jadi kayak kalau misalnya mamaku buka cabang lagi di tempat lain, nanti
siapa yang masak di warteg ini gitu. Sebenarnya bisa aja kayak diatur waktunya, cuma kasihan mamaku gitu kan, kayak capek gitu. Dan ini juga salah satu jadi kendala gitu kalau misalnya di warteg kan kadang apa ya, rame atau dan sebagainya gitu ya, misalnya lagi kayak banyak pesanan dan sebagainya, itu kadang mamaku suka ngedrop gitu. Nah dari situ tuh kadang kayak besoknya tuh yaudah yuk kita coba libur sehari buat istirahat mamaku gitu, karena bener-bener mamaku itu kayak tombaknya gitu. Jadi kalau misalnya mamaku capek, mamaku sakit kan gak ada yang masak ya, jadi kita juga bingung mau jual apa. Nah itu jadi salah satu kendala sih sebenarnya. Susah banget buat nyari tukang masak yang kayak bener-bener cocok sama lidah-lidah pelanggan mamaku gitu, karena katanya beda banget. Pernah nyoba kan gitu, pernah nyoba tuh kayak beda banget tuh dia sama masakan dia gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin bakal dilanjut sama teman saya nih. Kak Saputra, saya ingin bertanya nih Kak, ya, bagaimana cara agar bisnis yang Kakak tuh dapat bertahan gitu di era sekarang dan dengan banyaknya pesaing yang serupa gitu Kak? Oke, buat apa namanya mempertahankan bisnis, yang pertama itu pasti menjaga kualitasnya ya, entah itu dari kualitas makanan gitu, entah itu dari kualitas pelayanan dan kualitas kebersihan juga gitu. Karena kadang nih ya, mamaku tuh sering kali dapat langganan itu orang-orang komplek kan, dan itu tuh kadang mereka itu kayak awal-awalnya itu tuh masuk ke warung terus kayak cuma survive doang gitu, ngerti nggak sih, kayak misalnya ngeliat-ngeliat ke belakang masak apa Bu gitu. Nah itu dari situ tuh awalnya dia tuh cuma datang beli apa doang gitu, kayak basa-basi gitu. Terus besoknya dia datang, Bu ternyata makanannya enak, terus juga tempatnya bersih. Nah dari situ tuh kayak apa ya, kayak menarik pelanggan, dan dari situ tuh bisa merembet gitu. Misalnya dari Anissa, ntar Anissa itu cerita, itu makanan itu enak loh. Nah dari situ kan jadi akhirnya merembet ke yang lain gitu ya. Karena jujur tuh lagi-lagi ya ini bukannya gimana-gimana, cuma langganan mamaku tuh malah justru orang-orang kayak kadang pesan inian aja tuh ya, pesan apa namanya, orang-orang kalau misalnya mau berbagi Jumat berkah gitu kan, pesan nasi box gitu kan. Nah itu tuh biasanya dari warung mama aku gitu, orang-orang komplek misalnya dari warung mama aku, karena mereka itu sebenarnya emang kalau orang-orang komplek itu kan nggak ngutamain masakan ya, kadang lebih ngutamain kebersihan gitu kan. Nah cuma karena mama aku bersih juga, enak juga ya, ngapain pesan ke yang lebih mahal gitu kalau misalnya ada yang lebih murah dan kualitasnya itu lebih terjaga gitu. Terus pelayanan gitu. Nah, mama aku itu kalau misalnya nyari-nyari pelayan gitu ya, pelayan warung itu bener-bener kayak diajarin, nggak iya kayak bener-bener diajarin banget, karena mama aku tuh orangnya tuh kayak supel banget gitu, kayak kalau misalnya ada temen aku main ke warung aja tuh kayak so kenal banget gitu. Sebenarnya aku suka gede sendiri kadang gitu ya sama mama aku, kayak apaan sih mah gitu-gitu, kayak ini banget, kayak terlalu berlebihan banget gitu. Tapi dia tuh selalu kayak ngajarin aja gitu ke anak-anaknya, terus ke yang bantuin kalau misalnya ada nih suatu ketika ya, apa kan yang ngebantuin itu kan seumuran aku ya, misalnya kan kadang mamaku tuh narik orang-orang di kampung yang misalnya cuma lulusan SMP, lulusan SD gitu buat kerja kan gitu. Nah suatu ketika itu namanya kita masa-masa remaja itu kan kayak sering ngalamin bad mood gitu kan, apa atau kayak misalnya putus lagi renggang sama pacara gitu-gitu kan. Nah itu ke bawah sampai ke warung gitu, dan akhirnya pada saat ngelayanin dia tuh nggak konsen gitu, atau mukanya tuh cemberut. Nah itu tuh sering kena tegur gitu sama mama aku gitu, kayak kamu kenapa sih gitu, orang tuh nggak enak gitu kalau misalnya beli sama orang yang cemberut gitu-gitu. Jadi tuh mamaku tuh kayak berusaha, udah sih nggak usah mikirin ini gitu, orang masih ada ini yang lain gitu dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak keutamaan dan keramahannya itu diutamain gitu sih di warung mamaku gitu. Iya sih Kak, penting banget sih itu. Mungkin saya ada sih kayak inovasi terkait makanan atau fasilitas atau layanan yang ingin Kakak kembangkan gitu untuk kedepannya. Oke, buat inovasi tadi mungkin udah disinggung dikit ya. Sebenarnya pengen banget buka cabang. Sebenarnya sekarang tuh juga lagi mau merintis-rintis di daerah Tangerang gitu. Udah coba survei juga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen coba gedein tempatnya lagi sih, karena mamaku kan pelanggannya udah lumayan ya. Kadang aja tuh orang makan tuh sampai ada yang berdiri gitu, kadang ngantri dan sebagainya. Terus orang makan tuh kadang maksudnya ngerasa terburu-buruin karena banyak yang mau makan gitu loh. Nah itu jadi salah satu evaluasi juga, kayak pengen coba diperluas aja gitu tempatnya, entah itu di tingkat atau itu diperlebar jadi gimana gitu ke samping. Itu intinya gitu sih buat inovasi ke depannya. Gimana Rian, cukup gak? Ya. Cukup Kak, terima kasih Kak. Oke.
Terima kasih teman-teman dari kelompok 7 atas pertanyaannya kepada narasumber kita. Makasih juga untuk kalian yang udah bersedia nih buat dipakai waktunya untuk acara malam hari ini. Maaf sekali Kak untuk karena kami telah mengganggu waktunya. Minta maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya izin menyimpulkan dari wawancara kita kali ini, yaitu mungkin dari segi kendalanya tidak terlalu banyak. Mungkin lebih terbawa oleh situasi sekarang karena pandemi COVID-19. Lalu untuk mempertahankan warung Tegal yang atau bisnis yang kakak jalankan sekarang, yaitu dari segi kualitas kebersihan dan pelayanan untuk warung Tegal itu sendiri. Lalu dalam inovasinya mungkin kakak akan membuat cabang terbaru dan mungkin inovasi makanan yang akan lebih beragam. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.